Aryo Damar atau Aryo Abdillah atau Damar Wulan. Aryo Damar adalah seorang pemimpin legendaris yang berkuasa di Palembang pada pertengahan abad ke-15 Masehi sebagai bawahan kerajaan Majapahit. Tokoh yang juga dikenal dengan nama Aryo Damar atau Aryo Abdillah atau Damar Wulan ini berasal dari Jawa Timur. Menurut kronik Tiongkok dari kuil Sampokong, Semarang, Aryo Damar memiliki nama Tionghoa yaitu Xuan Liong atau naga berlian. Dalam sejarahnya, Aryo Damar berperan penting dalam menaklukkan Bali pada 1343 silam. Awal kehidupan Aryo Damar, menurut kisah, Aryo Damar adalah putra dari seorang selir bernama Putri Alun. Awalnya Aryo Damar tidak pernah mengetahui siapa sosok ayahnya, sebab Putri Alun berusaha merahasiakan informasi tersebut. Alhasil, sejak kecil Aryo Damar diasuh oleh ibunya dan sang kakek. Meskipun dari kecil Aryo Damar tidak pernah mendapat kasih sayang dari seorang ayah, ia tumbuh dewasa menjadi sosok yang sakti berkat didikan sang kakek. Kendati begitu, seiring berjalannya waktu, Aryo Damar mulai sering menanyakan keberadaan ayahnya. Namun, karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, Aryo Damar terpaksa menggunakan kesaktiannya untuk mencari tahu informasi tentang ayahnya. Aryo Damar membuat sebuah lampu dari besi untuk menarik perhatian orang supaya datang ke Buncitan. Akan tetapi, hal itu masih belum membuahkan hasil. Melihat perjuangan cucunya, sang kakek pun merasa iba sehingga ia memutuskan untuk memberitahu Aryo Damar bahwa ayahnya bernama Prabu Brawijaya. Mengetahui hal tersebut, Aryo Damar kemudian meminta izin untuk menemui sang ayah di Kota Raja, Nusa Tenggara Timur. Nahasnya, perjuangan Aryo Damar untuk bertemu sang ayah tidak berujung baik. Prabu Brawijaya tidak mengakui Aryo Damar sebagai anaknya. Justru Aryo Damar diperintah untuk membunuh kakeknya karena sang Prabu merasa ditipu telah disodorkan Putri Alun yang ternyata merupakan seorang raksasa. Aryo Damar sempat menikahi seorang selir berdarah Tiongkok. Seorang putri Tiongkok kemudian dibawa ke Palembang oleh Aryo Damar dan melahirkan seorang putra bernama Raden Patah. Namun konon disebutkan bahwa Raden Patah bukan anak dari hasil pernikahan sang putri Tiongkok dengan Aryo Damar, melainkan putra dari Brawijaya V. Dengan demikian, Aryo Damar pun disebut-sebut sebagai ayah tiri dari Raden Patah yang kelak menjadi raja pertama Demak. Aryo Damar menaklukkan Bali. Nama Aryo Damar tercatat dalam Kidung Pemancaha dan Babat Arya Tababan. Di dalam catatan itu disebutkan bahwa Aryo Damar merupakan seorang bupati Palembang. Konon, selama menjabat sebagai bupati Palembang, Aryo Damar pernah ikut membantu kerajaan Majapahit menaklukkan Bali pada 1343. Aryo Damar memimpin sebanyak 15.000 prajuritnya untuk menyerang Bali dari arah utara. Sementara itu, Gajah Mada sebagai pemimpin kerajaan Majapahit menyerang dari arah selatan dengan jumlah prajurit yang kurang lebih sama. Pasukan Aryo Damar diketahui berhasil menaklukkan desa Ularan yang berada di pulau utara Bali. Setelah 2 hari dikempur, pemimpin Ularan yang bernama Ki Pasung Grigis akhirnya menyerah. Aryo Damar yang kehilangan banyak prajurit pun melampiaskan kemarahannya dengan cara membunuh Ki Pasung Grigis. Setelah itu Aryo Damar kembali ke Majapahit untuk melaporkan kemenangannya atas Ularan. Namun tindakan Aryo Damar ini justru dianggap lancang oleh pemimpin pemerintah pusat, yaitu Tribuana Tunggadewi, sebab Aryo Damar membunuh musuh yang sudah memutuskan menyerah. Alhasil, Aryo Damar kembali dikirim ke medan pertempuran untuk menebus kesalahannya. Aryo Damar terlibat dalam pertempuran panjang selama 7 bulan di Bali.
Pada akhirnya, Pulau Bali berhasil ditaklukkan dan jatuh dalam kekuasaan Majapahit. Pemerintahan Bali kemudian dipegang oleh adik-adik dari Arya Damar seperti Arya Kenceng, Arya Ketawandira, Arya Sentong, dan Arya Belok. Sementara itu Arya Damar sendiri kembali ke daerah kekuasaannya di Palembang, Sumatera Selatan.